Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cumi sambal hijau yang enak banget. Ini sudah aku siapkan cuminya yang masih seger. Ini sudah aku bersihkan. Kemudian ini kulitnya aku buang. Kalau misalnya Fluffies lebih suka yang ada kulitnya juga boleh, nggak usah dibuang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan tuh bahan lainnya ya. Di sini aku pakai terong ungu. Ini akan aku potong-potong panjang-panjang. Misalnya Fluffies mau pakai terong hijau juga boleh. Kalau mau potongnya bulat-bulat juga boleh, miring juga boleh, panjang juga boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Kemudian ini akan kita rendam dengan air supaya nanti warnanya nggak jadi kemerahan ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar, cabai rawitnya biar nanti pedes banget. Kemudian bawang berambang dan juga kita pakai tomat yang hijau. Nah bahan ini mau aku giling, aku pakai chopper ya, karena aku maunya nanti teksturnya nggak terlalu halus banget. Kalau misalnya Fluffies mau pakai blender juga boleh, cuman diusahakan jangan sampai terlalu halus banget. Nah, ini sudah kita cincang. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kan kita walak-wali sampai nanti kiranya mateng. Kalau misalnya sudah mateng dan sudah agak kecoklatan seperti ini siap kita angkat. Kemudian ini kita akan sisihkan. Nah minyaknya ini nanti dikurangin ya, supaya nggak sayang gitu. Kalau sudah untuk goreng sini kan udah nggak bisa dipakai lagi, jadi minyaknya aku kurangin. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan terlalu lama ya, cukup mateng aja gitu. Setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan gongsong bahan sambalnya tadi. Nah ini minyaknya pakai minyak jangan bekas goreng sini ya, karena yang bekas goreng sini nanti kita buang aja. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, matang. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, beda proses secukupnya, gula secukupnya. Kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak lagi sampai nanti rasanya udah bener-bener enak banget. Baru kita akan cemplungin terong dan juga cuminya. Nah ini kalau terong dan cuminya sudah masuk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah tadi kan cuminya sudah matang, terongnya juga sudah matang, sambalnya juga sudah matang, jadi cukup diaduk-aduk sebentar. Nah seperti ini aja Fluffies, ini sudah matang, ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Ini mau aku maem pakai nasi yang anget, rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi. Kalau lauknya udah kayak gini, karena udah ada cuminya, udah ada terongnya, ada sambalnya, wis ini aja udah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur deso yang kelihatan deso banget. Ini akan kita bikin godokan labu siam ya. Ini cocok banget untuk Fluffies yang suka banget makan sayur, ataupun untuk Fluffies yang lagi nggak mau makan yang berat-berat, misalnya daging-dagingan, ikan, ataupun cumi, ataupun ayam. Nah ini cocok banget untuk Fluffies di rumah. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam atau biasa kita sebut juga walu jipang. Kemudian ini kita akan kupas. Setelah dikupas kita akan potong-potong. Potong-potongnya memanjang aja supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah itu kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu tempe. Kemudian tempenya akan kita potong. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan. Di sini juga aku akan tambahkan lagi tahu. Jadi kalau di Kebumen, di tempat Fluffy Kasih, namanya tahu dan tempe itu enak banget. Jadi wajib aku tambahkan ke dalam godokan labu siam ini. Ini tahunya juga akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong semua tempe dan tahunya, kita akan sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu godong melinjo atau daun so. Ini tinggal metik aja di sebelah rumah Fluffy Kasih. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu. Ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri dan juga ketumbar. Kalau tambahkan sedikit merica juga boleh. Kemudian bumbunya ini akan aku haluskan pakai ulekan. Fluffy juga bisa menghaluskannya pakai blender kalau mau ya. Kalau sudah halus, kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget.
Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai, biar aromanya makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, kita akan masukkan tempe dan tahunya terlebih dahulu. Ini nggak usah digoreng dulu tempe tahunya ya, jadi langsung cemplung aja biar masakannya itu lebih praktis. Kemudian kita akan tambahkan santan. Di santannya aku pakai yang sedang aja, jadi kental enggak, encer juga enggak. Kemudian tambahkan gula pasir atau gula jawa juga boleh, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti tahu dan tempenya itu udah enak dan mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan daun soknya dan juga labu siamnya. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat dimakan itu warnanya masih cantik dan masih ada rasa krius-kriusnya. Ini akan kita tunggu sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini tandanya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga seger banget, senajan pakai santan tapi nggak bikin enak. Dan ini sudah mateng, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kita mau pakai nasi anget. Wih, sudah nggak perlu lain lagi kalau udah lauknya kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan cumi asin. Rasanya kita tuh nggak pernah kehabisan resep dari cumi asin ya, karena rasanya itu enak banget dan keluarga aku juga suka banget dengan masakan cumi. Entah itu cumi basah atau cumi asin. Nah, hari ini kita siapkan cumi asinnya sebanyak seperapat ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu cuminya. Rebusnya tuh gak usah lama-lama Fluffies. Begitu air mendidih kita cemplungin cuminya, kemudian biarkan sampai 5 menit, baru kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kalau misalnya Fluffies mau pakai cumi basah juga caranya seperti ini, direbus terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah kita rebus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan tahu putih, ini sebanyak 10. Ukurannya kecil-kecil ya, tahu putih kecil-kecil kotak-kotak gitu, kurang lebih 4x4. Kemudian kita akan potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil ya, sepotong dadu aja gitu juga udah cukup. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk menggorengnya di sini jangan terlalu kering ya, cukup seperti ini aja. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita angkat, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai pete. Ini kurang lebih segenggam, wah nanti akan enak banget karena aku suka banget sama pete. Nah, ini satu lagi kita siapkan bumbu magic namanya. Kalau aku sih sering menyebutnya bumbu magic, ini namanya kecombrang kalau di tempatnya Fluffy Kasih. Nah, ini aromanya itu khas banget untuk masakan cumi asin, wah cocok banget ini. Ini aku siapkan sebanyak 1, kemudian kita akan potong kecil-kecil. Nah, selain ada kecombrang, kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini sebanyak 1. Ini ukurannya sedang. Kalau misalnya Fluffies pakai yang besar, cukup separuh aja ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah besar dan cabai merah keriting, kemudian bawang putih. Kalau misalnya Fluffies mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit merah ya, sesuai dengan seleranya Fluffies. Kalau misalnya Fluffies nggak suka pedas banget, Fluffies juga bisa pakai cabai merah besar aja, kemudian dibuang bijinya. Nah, itu nanti nggak akan pedas sama sekali. Kemudian kita akan haluskan. Hari ini Fluffy Kasih menghaluskannya menggunakan ulekan. Fluffies bisa menghaluskannya menggunakan blender, ataupun Fluffies bisa menghaluskannya menggunakan chopper. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Dan ini minyaknya masih minyak bekas goreng tahu, cuman ukurannya dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan sampai harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bawang bombay dan juga kecombrangnya. Nah, ini bagi Fluffies yang belum pernah nyobain kecombrang, kapan-kapan dicoba ya, karena kecombrang itu kalau aku sebutnya itu bumbu magic. Rasanya itu enak banget dan aromanya itu harum banget. Kita kan
tumis sampai harum, kemudian baru masukkan tahu dan juga pete, kemudian cuminya langsung kita campur jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini nanti kita akan tambahkan air supaya bumbu dan bahannya itu tercampur rata. Nah, untuk airnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 100 ml aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan garam sedikit aja. Nah, kalau garam itu nanti sesuaikan aja dengan Flavis aja. Kalau misalnya cuminya kira-kira udah nggak terlalu asin banget, Flavis bisa tambahkan sedikit. Kalau misalnya udah bener-bener nggak ada asinnya sama sekali, boleh ditambahkan lebih banyak. Flavis juga bisa menggunakan penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi ya. Kita akan masak lagi sampai mateng. Nah, di sini aku teksturnya masih ada nyemet-nyemet, tapi kalau misalnya mau kering juga nggak apa-apa. Ini sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu, kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis. Kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur
karena kita pakai kentangnya kentang yang kuning, dan juga tadi adonannya kita kasih telur, dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto, ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam. Hari ini ayamnya akan kita bikin masakan woku, tapi ini bukan wokunya orang Manado, tapi ini woku versi Jawa banget. Ini aku siapkan ayamnya pakai yang pahanya gendut banget, jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini akan kita marinasi dengan bahan-bahan. Di sini ada air asam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam. Ini nggak usah pakai banyak bumbu marinasinya karena nanti kita akan masak lagi dengan banyak macam bumbu. Jadi ini ayamnya kita bikin yang ringan aja. Nah ini air asamnya berfungsi bukan hanya untuk menghilangkan amis, tapi juga memberikan sensasi segar, dan juga nanti ketika kita goreng warnanya jadi merah cantik. Nah, kalau sudah dimarinasi kita akan goreng ayamnya ya. Nah tadi marinasinya kurang lebih 15 menit. Kemudian baru kita akan goreng. Jangan lupa juga untuk kita bolak-balik. Nah karena tadi kita marinasi dengan air asam, jadi warna ayamnya lebih cepat merah dibandingkan kalau kita nggak pakai air asam. Dan memang ini sengaja biar warna ayamnya itu lebih cantik gitu. Nah kira-kira kayak gini aja gorengnya Fluffies. Ini sudah mateng, kemudian kita angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu-bumbunya. Nah, pertama kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan cabai merah keriting. Boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi. Tambahkan lagi bawang putih. Di sini kita pakai kemiri supaya lebih buket. Dan ada bawang dan ada jahe dan juga kunir. Di sini juga aku tambahkan ketumbar dan juga merica ya. Semua bahan ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu irisnya. Nah jadi bumbunya nggak cuma ada yang di blender, tapi juga ada yang iris dan benar-benar komplit banget. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar. Nah ini supaya nanti warna masakannya jadi lebih cantik gitu. Selain itu juga kita tambahkan lagi daun bawang. Nah, daun bawang bukan hanya untuk tampilan cantik, tapi juga memberikan aroma yang sedap banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti harum. Tambahkan lagi serai, lengkuas, daun salam. Kemudian kita akan aduk lagi, kita akan gongsong lagi atau kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget, dan tekstur warnanya juga sudah kemerahan cantik banget kayak gini. Ini tandanya semua sudah matang. Pokoknya tapi cium-cium aja aromanya, kalau masih ada bau langu berarti belum matang. Kemudian kalau kira-kira semua sudah matang, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita akan tambahkan lagi air. Nah sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, ini nggak boleh ketinggalan. Kemudian kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Fluffies bisa pakai penyedap rasa apapun sesuai dengan seleranya Fluffies. Bisa pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, ataupun bagi Fluffies yang nggak suka pakai penyedap juga nggak apa-apa, karena rasanya udah enak banget karena kita pakai bumbu dan rempahnya itu banyak banget. Nah ini akan kita masak sampai nanti bumbunya biar ngeresep ke dalam daging ayamnya ya. Nah kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan cabai dan juga daun bawangnya. Nah ini kenapa masukinnya saat-saat terakhir, supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih tetap cantik banget.
Nah, seperti ini aja Flavis masaknya. Ini sudah mateng, ayamnya juga udah empuk banget, udah ngeresep banget, dan warna masakannya juga cantik banget. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, kita tinggal sajikan di meja makan. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, apalagi kalau nasinya itu masih kemebul, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan asin peda. Wis jan rasane enak tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ikan asin pedanya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Pokoknya tambah enak lagi. Ini jagungnya kita akan peret. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan tepung untuk membalut atau memblebet ikan asinnya. Jadi nanti kita nggak goreng sereng gitu aja, tapi nanti kita blebet pakai tepung terigu dan juga tambahin tepung tapioka, boleh juga pakai tepung maizena. Kemudian beri air, kita akan aduk rata sampai nanti kita dapatin tekstur yang halus kayak gini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita blebet ikan asinnya. Caranya kayak gini, gampang banget. Kemudian kita langsung cemplungin ke minyak yang panas, dan ini kita langsung goreng sereng semuanya. Biasanya kan kalau aku masak ikan asin itu langsung tak goreng sereng gitu aja ya, tapi hari ini kita pakai blebedan tepung tadi. Jangan lupa nanti kita bolak-balik sampai nanti mateng, teksturnya itu kurang lebih kuning kecoklatan dan sudah agak kering, itu tandanya sudah mateng. Nah, kurang lebih seperti ini Flavis. Ya sudah mateng, ini baru digoreng gini aja aromanya itu udah harum banget. Apalagi nanti kita masak pakai bumbu-bumbu yang tentunya enak banget. Ini minyaknya nggak usah dibuang semua Flavis, kita pakai sedikit untuk numis bawang, brambang. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan masukkan bahan lainnya. Ada daun salam, laos, dan juga ada cabai hijau dan juga cabai merah. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh juga tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Ini akan kita aduk-aduk sampai nanti wangi. Baru setelah ini kita akan masukkan jagung manisnya yang sudah tadi kita peret. Kemudian kita akan aduk-aduk. Di sini Flavis bisa tambahkan lagi penyedap rasa ataupun gula pasir. Kalau mau tambahkan garam tuh sedikit aja, karena nanti ikan asinnya itu udah asin, jadi ininya garamnya sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan pete dan juga tomat. Kemudian kita aduk-aduk lagi, masaknya udah nggak usah lama-lama. Nah, seperti ini aja Flavis, ini udah mateng, rasanya tuh enak banget. Kemudian kita akan langsung sajikan aja di meja makan. Nah, cara notoknya gini Flavis, kita akan siapkan piring, kemudian kita akan taruh bagian bawah tumisan jagung manisnya tadi. Kemudian kita akan toto ikan asinnya di atas tumisan jagung ini. Ini udah siap kita maem pakai nasi yang masih hangat, yang masih kemebul. Apalagi kalau di tempat Flavikasi itu ada namanya nasi tiwul. Itu juga kalau dimaem pakai lauk ini rasanya wis jan enak banget. Pokoknya kalau bikin lauk seperti ini begitu mateng harus langsung dimaem ya. Jadi kalau misalnya udah dingin nanti rasanya nggak enak lagi Flavis. Jadi begitu mateng harus langsung kita maem. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sup daging sapi yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan daging sapi. Biasanya kalau untuk bikin sup, dagingnya yang ada sandung-sandung lamurnya gitu ya. Jadi biar nanti rasanya itu lebih seger dan juga lebih gurih. Kemudian nih dagingnya kita potong kecil-kecil, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ini tadi aku minta sama yang jual dagingnya, Mbak tambahin sandung lamurnya dong, karena mau bikin sup jadi lebih seger lagi. Nah, sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan dagingnya, kita rebus biar nanti sampai empuk. Nah, biasanya kalau ngerebus daging itu kan ada busa-busanya kayak gini kan. Nah, ini kita buang biar nanti kuahnya lebih jernih. Untuk bahan isiannya di sini kita akan tambahkan wortel. Ini wortelnya aku potongnya tipis-tipis ya. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi. Aku mau pakai kubis. Pokoknya kalau sup itu wajib ada kubisnya, dan aku juga suka banget namanya kubis. Mau dimakan mentah aja rasanya udah enak banget.
Ini kubisnya mau kita potong kecil-kecil boleh, ataupun mau lebar-lebar ya boleh. Nah di sini juga kita akan pakai soun. Sekarang kita rebus dulu kubisnya. Rebusnya nggak usah lama-lama, Fluffy, sebentar aja. Yang penting kena air panas, tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Wortelnya juga kita rebus. Rebusnya juga nggak usah lama-lama, karena tadi motongnya kan tipis-tipis, jadi sebentar banget udah matang. Jangan lupa sounnya juga mau kita rebus. Ngerebusnya juga sebentar aja. Kalau sudah, ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Sini ada bawang, brambang, kemiri, terus pakai merica sedikit ya. Kalau sudah halus, ini siap kita gongsong. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Aduk-aduk, gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan juga ada kayu manis, pala, kemudian kembang peka, jinten, dan juga ada kapulaga sedikit aja. Nah ini juga aku tambahkan batang daun bawang ya, biar nanti rasanya itu lebih sedap dan wangi. Nah ini kita cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Ini tadi kan dagingnya kita rebus agak banyak ya. Kemudian kan airnya sudah susut. Ini kita tambahkan lagi airnya. Tambahkan juga garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi, biarkan bumbunya ngeresep. Kalau misalnya nanti sudah enak kuahnya, dagingnya juga sudah empuk, ini siap kita sajikan. Nah kenapa sih harus dipisah kayak gini? Ini supaya kalau misalnya nanti Flavis bikinnya pagi, terus dimaem lagi sore, itu masih enak Flavis. Jadi tinggal kalau misalnya Flavis mau, sayurnya taruh dalam kulkas, terus kuahnya nanti kalau maem tinggal diangetin lagi, terus tinggal diracik kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oh ya, jangan lupa ditambahkan tomat dan juga godong bawang dan juga seledriknya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Tadi buncisnya sudah dibersihkan ya, dan bagian ujungnya juga sudah dibuang. Ini sekarang mau kita iris, tapi irisnya kita iris yang tipis-tipis memanjang kayak gini Flavis. Kalau misalnya sudah diiris-iris semuanya, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai dada ayam Flavis atau ayam file. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa juga diganti pakai udang ataupun pakai fish cake. Itu enak banget nanti. Ini ayamnya mau kita potong kecil-kecil aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Hari ini aku maunya pedes Flavis, jadi tak tambahin cabai rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, pakainya yang cabai merah keriting atau yang cabai merah besar aja ya. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris, simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender Flavis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya sudah masuk, ini kita aduk-aduk lagi. Kemudian sekarang kita akan masukkan dulu ayamnya, dan kita akan masak nanti ayamnya sampai matang. Sayurnya belakangan aja karena sayurnya sebentar banget matang, jadi kita masak ayamnya dulu. Nah ini sudah matang ayamnya, sekarang kita masukkan buncisnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita akan tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang masak sama sekali nggak mau pakai gula, itu juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Jadi kalau aku masak tak kasih gula sedikit supaya nanti rasanya itu lebih balance gitu Flavis. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar.
Ini sudah matang, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, ataupun lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep dari pindang tongkol. Rasanya enak banget. Kadang-kadang kita suka bosen ya, tongkol tuh dibikin sambel ataupun digoreng gitu aja. Hari ini kita mau bikin pakai bumbu-bumbu yang pepek, yang pasti rasanya enak banget. Apalagi kalau misalnya nanti dimakan pakai nasi anget. Terus ada lauknya juga, sayur asam yang berempah itu, yang aku suka masak pakai kemiri, pakai kacang tanah atau sayur asam betawi, itu nanti rasanya makin enak lagi. Itu bumbu-bumbunya. Di sini kita siapkan ada cabai hijau besar, kemudian aku juga pakai cabai merah keriting bagi Fluffies yang memang mau rasanya itu pedes banget. Nanti boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Fluffies. Kemudian kalau cabai-cabainya sudah kita iris-iris, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai bawang atau brambang atau bawang merahnya. Sekarang kita iris-iris tipis-tipis juga. Resep hari ini pokoknya praktis ya, walaupun pepek tapi cuman kita iris-iris aja. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Selain ada lombok bawang brambang, di sini aku mau tambahkan lagi ada tomat. Ini nanti biar rasanya itu bukan cuma gurih tapi seger. Ini aku pakainya yang merah aja ya Fluffies, karena tadi aku beli yang hijau, jadi biar merah hijau. Cuman yang hijau tuh ketinggalan di pasar Fluffies. Ya wis nggak apa-apa, kita pakai yang merah aja. Kalau misalnya Fluffies di rumah ada yang hijau, boleh ditambahkan ya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan pindangnya. Nah kan biasanya kan kalau goreng ikan asin ataupun goreng ikan pindang kayak gini ataupun goreng ikan itu kan suka nyepluk-nyepluk ya kan. Nah biar ngurangin nyepluk-nyepluknya itu, pada saat goreng itu ditambahkan tepung terigu, ataupun kalau misalnya nggak ada tepung terigu juga boleh pakai tepung beras. Dan ini kita goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan seperti ini. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan wajannya juga bekas goreng tadi. Cuman minyaknya tak kurangin ya, biar nanti nggak kebanyakan. Kita goreng terlebih dahulu bawang brambangnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin lombok hijau dan juga merahnya sekalian. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, sekarang kita langsung bumbuin aja ya sama garam dan juga ada penyedap rasa dan juga gula. Garamnya itu nggak usah banyak-banyak ya Fluffies, karena ikan pindang itu kan dia sudah gurih dan juga sudah sedikit asin. Jadi garamnya sedikit aja. Kemudian masukkan ikannya, aduk-aduk. Apinya kecilin biar bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan juga ada tomat. Ini aku mau pakai pete ya. Bagi Fluffies yang nggak suka pete ya boleh di skip. Bagi Fluffies yang suka boleh ditambahkan. Dan aduk-aduk lagi, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini aja Fluffies, ini sudah mateng, rasanya enak, gurih, buket, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk makan siang, apalagi ada sayur asemnya, tempenya masih anget, ada sambal terasi, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari jeroan ayam. Ini komplit banget Fluffies. Jadi ada atinya, ada amplanya, usus-ususnya. Jadi aku masak semuanya jadi satu. Ini tadi sudah aku rebus terlebih dahulu. Nah untuk ngerebusnya aku udah sering bikin videonya ya. Itu cuman nanti ditambahkan garam sedikit, terus habis itu salam, kemudian serai dan juga jahe supaya nanti bau-baunya itu hilang. Kemudian airnya kita buang. Nah, kalau sudah dingin, kita akan potong-potong semua bahannya ya, mulai dari ati, ampela, usus-ususnya juga nanti kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya aku mau pakai bumbu yang sepraktis mungkin, kalau bisa yang seadanya aja di dapur. Pertama-tama kita siapkan ada brambang, ini kita akan iris tipis-tipis. Kemudian selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi resepnya hari ini benar-benar praktis banget, pakai bumbu yang seadanya, tapi rasanya enak banget. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi
ada cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis mau nanti pedes, juga boleh tambahkan cabai rawit yang hijau, ataupun misalnya Flavis mau lebih pedas juga boleh tambahkan yang rawit merah ya. Nah, hari ini aku juga tambahkan yang cabai merah keriting. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi jahe, kemudian ada laosnya nggak ketinggalan, dan yang nggak boleh ketinggalan lagi di sini ada godong salam. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian kalau sudah layu di sini mau kita masukkan bahan-bahannya. Tadi kan ada cabai, kemudian sak jahenya kita akan masukkan juga sak laosnya. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin jeroannya. Oh ya, tadi daun salamnya belum dimasukkan tapi jadi kita masukkan sekarang aja ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, mau aku tambahkan bumbu-bumbu lainnya, ada penyedap rasa, kemudian ada gula, garam. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula Jawa ya. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kalau kecap manisnya sudah ditambahkan, kita akan aduk-aduk. Nah, kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rada asat. Nah, kita masaknya pakai api kecil aja biar bumbunya benar-benar resep banget. Nah, aku suka banget kalau masak seperti ini tuh kuahnya itu agak nyemek-nyemek gitu, tapi jadi nggak sampai asat banget karena nanti kuahnya itu enak banget kita maem pakai nasi. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget dan juga gurih banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakainya nasi anget, terus kalau bisa tambahkan tempe goreng sreng. Wis jan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang murah meriah, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumis oyong. Biasanya Flavikasi suka bikin oyong tuh dibikin jangan bening Jawa, itu kan enak banget. Nah, hari ini kita mau tumis pakai bakso biar nanti anak-anak juga ikut makan. Kemudian ini kita siapkan oyongnya, jangan lupa dikupas kulitnya, tapi ngupasnya jangan sampai bersih ya. Jadi kita hanya buang bagian kasar-kasarnya aja. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah, motong-motongnya boleh kayak gini ataupun boleh bunder-bunder, disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, di sini untuk bahan lainnya aku pakai bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ayam ataupun bakso ikan, ataupun pakai fish cake ataupun pakai udang, itu juga enak banget rasanya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dulu baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai tomatnya kita potong kasar aja. Kemudian di sini aku pakai cabai merah besar. Karena ini aku mau agak sedikit pedas, aku tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh ditiadakan. Kemudian setelah ini kita siapkan juga ada bawang putih. Kemudian di sini juga kita akan siapkan lagi bawang merah. Jadi semua bumbunya hari ini kita iris tipis-tipis aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender. Kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi biar nanti sampai harum. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti baksonya matang. Kemudian kalau baksonya sudah matang baru kita cemplungin oyongnya, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sedikit air juga boleh. Untuk penyedap rasanya Flavis bisa sesuaikan dengan selera Flavis, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur itu juga boleh banget. Jangan lupa masukkan juga tomatnya, aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti pada saat dimaem itu oyongnya itu masih ada rasa krius-kriusnya gitu Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka masakan sayur yang masih krius-krius juga bisa dimasak lebih lama, jadi sayurnya nanti lebih empuk ya. Lagi Flavis ini udah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk
lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, apalagi nanti ada tambahannya tempe goreng, tahu goreng ataupun perkedel, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan karena masaknya cuman cemplang-cemplung aja, kilat, dan yang pasti nantinya akan bergizi. Ini kita siapkan dulu kubis. Aku suka banget makan masakan kubis, bahkan mentah-mentah pun aku suka banget. Nah, hari ini kubisnya akan kita tumis dengan daging sapi. Jadi biar nanti udah langsung dalam satu masakan lengkap, ada sayurnya terus ada dagingnya. Nah, ini kalau pilih daging sapi itu kan kadang-kadang ada bagian putih-putihnya kayak gini Flavis. Nah, ini suka bikin alot. Kalaupun misalnya mau dimasukkan ke dalam masakan, biasanya kalau untuk bikin sup ataupun bikin soto itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk tumisan ini sebaiknya dibuang karena nanti masaknya jadi lebih alot. Nah, ini dagingnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Bagi Flavis yang nggak punya daging sapi atau lagi nggak ada daging sapi di kulkas, bisa juga digantikan pakai ayam filet. Mau pakai yang bagian paha boleh, bagian dada juga boleh, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan marinasi dulu dagingnya dengan sedikit tepung maizena, kemudian tambahkan lagi sedikit saus tiram. Nah, ini fungsinya supaya nanti cuma digongseng aja itu udah empuk Flavis. Jadi kita nggak perlu ngerebus lama-lama. Ini kita marinasi minimal 10 menit. Sambil kita marinasi, kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini kita pakai bawang daun atau daun bawang. Kemudian kita potong rodok panjang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang. Kemudian ini brambangnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis aja. Jadi masakan hari ini itu cuman cemplang-cemplung sereng mateng udah gitu aja, nggak perlu repot-repot blender, nggak perlu repot-repot ngulek. Nah, sekarang kalau bahannya semua sudah siap, kita siapkan wajan, kemudian tumis semua bumbu sudah tadi kita potong, biarkan nanti sampai harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget warnanya ya. Nah, cukup gini aja. Kemudian kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi. Nah, ini cuma kita sereng gitu aja, itu dagingnya itu udah empuk lagi, jadi nggak perlu direbus dulu. Nah, tadi kita udah marinasi pakai sedikit tepung maizena. Tepung maizena itu sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak itu terlalu kental, terlalu mulur gitu. Kemudian setelah ini kalau dagingnya sudah matang, kita masukkan kubisnya, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, saus tiram. Kemudian setelah ini kita akan goncang sebentar aja, karena kalau makan kubis itu enaknya kita masih yang rasa krius-krius gitu lagi. Jadi masaknya itu cuma aduk-aduk sebentar, habis itu udah. Nah, seperti ini aja, tapi ini sudah matang. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita akan makan pakai nasi yang masih anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini, karena udah ada sayurnya, udah ada dagingnya. Paling kalau mau tambahin tempe goreng, dah itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.